Baik. Baik, selamat pagi Pak Wicaksono. Kabarnya gimana? Selamat pagi Pak Wan, alhamdulillah kabarnya baik hari ini. Oke, makasih ya Pak Wicak ya sudah meluangkan waktu sebentar. Ya, saya minta nanti kurang lebih 5-10 menit berkaitan dengan tugas kami, yaitu nanti saya akan supervisi atau melihat Pak Wicaksono nanti kegiatan pembelajaran di kelas. Ini Pak Wicaksono, saya tuh ingin membicarakan tentang beberapa hal yang mengenai rencana pembelajaran Pak Wicaksono di kelas. Jadi selama pembelajaran ini nanti akan ada 3 tahapan yang kita lalui, yaitu pra-observasi, kemudian observasi, kemudian yang terakhir yaitu pasca observasi, yang mana nanti pasca observasi ini akan didampingi oleh PP dari BBGP Pak Wicaksono ya. Oke, nah ini nanti ada baiknya nanti Pak Wicaksono mengetahui tujuan dari kegiatan ini, yaitu untuk mengembangkan kompetensi Pak Wicaksono yang sekaligus peningkatan performanya dalam mengajar. Nah, nanti untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Itu Pak Wicaksono, oke? Nah, ini Pak Wicaksono, ada beberapa pertanyaan ini yang mungkin akan saya sampaikan dulu ke Pak Wicaksono, yaitu yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Bisa disampaikan Pak tujuan pembelajaran yang ingin Pak Wicaksono capai, Pak? Baik, kalau sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah saya susun itu, nanti tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu menemukan pokok-pokok informasi di dalam teks biografi. Nanti biografinya itu terkait dengan tokoh yang berhasil di bidang fashion ya, karena kebetulan nanti yang akan saya ajari itu di kelas jurusan desain dan produksi busana. Baik Pak Wicaksono, berarti tujuannya yaitu mengangkat salah satu biografi dari model fashion ya Pak ya, dari fashion, supaya nanti sinkron dengan kelas yang panjenengan ajar ya Pak Wicaksono. Nah, ini areanya pengembangannya yang ingin dicapai itu gimana Pak Wicaksono, di daerah mana Pak? Baik Pak Wawan, kebetulan ini kan baru awal-awal masuk kegiatan pembelajaran itu kelas 10 itu kan masih baru. Nah, rencananya nanti area pengembangan yang akan saya fokuskan itu terkait dengan kemampuan saya dalam menciptakan pembelajaran yang memberi ruang peserta didik untuk melakukan kegiatan kolaborasi seperti itu, agar nanti biasanya kalau di awal-awal itu kan mereka masih belum kenal, masih malu-malu untuk kegiatan kolaborasi. Nah, harapannya nanti bisa menumbuhkan kebersamaan ya, kolaborasi mereka itu. Oh gitu. Ya, terima kasih Pak Wicaksono. Selanjutnya nih Pak Wicaksono, saya ingin mendengar mengenai strategi persiapan pada area pengembangan yang akan dicapai. Monggo, Pak. Untuk strateginya berarti nanti kegiatannya adalah diskusi nih Pak, diskusi kelompok itu nanti, tapi di awal-awal ini nanti kelompok itu nanti mungkin siswa bisa membentuk kelompok, nanti saya berikan alternatif, misalkan apakah ingin memilih sendiri atau misalkan nanti diajak dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu Pak. Baik Pak Wicaksono. Selanjutnya ini, jadi rencana Pak Wicaksono ini nanti akan membentuk kelompok-kelompok kecil untuk diskusi ya. Nah, saya mau tanya nih, bagaimana dengan media serta sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran Pak Wicaksono? Baik, untuk media pembelajaran yang nanti akan digunakan itu berarti saya menggunakan LCD dan PowerPoint itu untuk menayangkan tujuan pembelajaran, kemudian menayangkan video biografinya dan lain sebagainya itu Pak Wawan. Kemudian untuk sarana yang lain berarti nanti siswa itu menggunakan buku tulis dan alat tulis masing-masing, sekaligus memanfaatkan smartphone yang mereka miliki Pak.
Baik Pak Wicaksono. Di persiapan juga sudah, pengembangan nanti yang diharapkan. Nah ini, kapan Pak nanti Pak Wicaksono akan melaksanakan rencana pembelajaran yang sudah diceritakan ini tadi? Rencananya besok Kamis di kelas 10 Busana 1 pukul setengah 10 kawan. Baik Pak Wicaksono, berarti besok Kamis ya, nanti saya kalau diperkenankan akan datang ke kelas Pak Wicaksono untuk mengamati dan mencatat hal-hal dalam terjadinya pembelajaran di kelas itu. Dan nanti saya juga akan mengajak Pak Wicaksono untuk bertemu kembali melakukan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktek. Nah, sebelum kita akhiri Pak Wicaksono, apa yang kita dapat diskusi pada hari ini Pak Wicaksono? Melalui diskusi ini saya menjadi merasa lebih siap merasa lebih siap karena sekaligus saya bisa kegiatan diskusi ini kan membantu saya untuk mempersiapkan terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan itu. Jadi yang paling utama itu saya menjadi lebih siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sudah saya rencanakan. Baik Pak Wicaksono, terima kasih atas waktunya. Semoga pembelajaran nanti kita berjalan dengan lancar, Amin. Dengan baik, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan Pak Wicaksono. Nanti kita ketemu besok hari Kamis. Saya nanti akan ke kelas Pak Wicaksono. Baik. Terima kasih Pak Wicaksono, kerjasamanya mudah-mudahan lancar dan sukses. Siap, amin. Terlalu gelap enggak? Kelihatan enggak saya? Hitam soalnya. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semua ya hari ini ya. Masih semangat? Masih ya, baru jam setengah 10 ya. Nah, mudah-mudahan masih semangat. Baik ini, sebelum saya mulai ya, seperti biasa saya cek dulu kehadirannya ya. Nanti yang namanya saya panggil silahkan angkat tangan dan bilang hadir gitu ya. Ya, hadiroh kalau perempuan ya. Aini Kofifatul, Anasia, Atika, Bilkis, Devi Ayu, Diana, Dinda, Eka, Vindayani, Ika Fadilatul, Inadotul, Jessica, Lulu, Maulida, Mustasfa, Nabila, Nilna, Novita, Nurzaina, Oktavia, Putri, Revania, Rifkia, Risti Maryam, Saskia, Siti kedua ya, Siti ketiga, Siti keempat, Sabila Sifa Aulia, Sifa Hoirun, Tiara, Ulwiyah, Widyastuti, Zahratul. Nihil hari ini ya. Nah ini dari beberapa pertemuan yang sudah kita lalui, kalau saya amati kelas ini tuh rajin-rajin ya. Nah ini saya lihat hadir semua ya. Nah, jarang ada yang sakit, jarang ada yang izin ya. Nah berarti motivasi belajarnya tinggi ya. Baik,
baru saja pada pertemuan kemarin kita menyelesaikan salah satu topik ya atau materi ya terkait dengan biografi. Masih ingat kemarin sosok yang sudah kalian pelajari di dalam materi biografi? Siapa? Dian Pelangi. Terinspirasi tidak dengan tokoh Dian Pelangi? Luar biasa ya, meskipun lulusan SMK tapi berhasil ya atau sukses di dalam dunia fashion. Baik, pada pertemuan hari ini nanti kita masuk di topik baru yaitu teks fungsional dunia kerja. Cuma sebelum kita masuki materi ini seperti biasa ya. Nah, saya akan memberikan menyisipkan ya kegiatan untuk meningkatkan kompetensi sosial dan emosional kalian ya. Karena kalau kalian sering mendengar ya berita-berita di akhir-akhir ini kan banyak remaja-remaja itu yang mengalami apa? Ya, stres ya. Nah, itu data yang banyak beredar di media itu banyak remaja yang mengalami peningkatan stres ya karena beberapa hal. Baik, kegiatannya gini. Nanti saya akan memberikan waktu pada kalian ya 5 menit untuk mengamati teman satu bangku kalian ya. Bukan saling melotot ya, mengamati sambil kalian mereview ya, mengingat-ingat kebersamaan kalian dengan teman satu bangku kalian. Kemudian tugas kalian ya, silakan kalian menuliskan ya, masing-masing satu saja. Satu kelebihan dari teman kalian itu dan satu hal yang perlu diperbaiki ya atau satu saran terkait dengan hal yang perlu ditingkatkan. Paham ya? Saya berikan contoh, misalkan saya mengamati Mbak Eka ya, misalkan saya menyampaikan kelebihan Mbak Eka, misalkan bisa disampaikan secara naratif ya, misalkan Mbak Eka selama saya mengenal Mbak Eka, saya lihat Mbak Eka itu murah senyum misalkan. Nah itu mungkin salah satu kelebihannya ya. Kemudian hal yang perlu ditingkatkan, tapi dari kelebihan itu ada satu hal yang perlu ditingkatkan dari Mbak Eka. Misalkan Mbak Eka perlu meningkatkan kepercayaan dirinya untuk berani tampil ketika di depan kelas misalkan gitu ya. Nah silakan kalian saling mengamati teman satu bangku kalian, kemudian menuliskan satu kelebihan dan satu hal yang perlu ditingkatkan ya untuk kebaikan teman kalian itu. Paham ya? Dituliskan di buku masing-masing 5 menit ya. Silakan, bisa dimulai dari sekarang. Silakan sambil diingat-ingat ya kebersamaan dengan teman kalian. Teman satu bangku. Saling memberikan masukan ya, kelebihan maupun hal yang perlu ditingkatkan. Kan sudah bersama kurang lebih 1 bulan ya, lebih ya. Silakan. Kelebihan dan hal yang perlu ditingkatkan itu banyak ya, bisa terkait. Yang penting jangan mengarah ke fisik ya. Nah, tidak boleh ke fisik. Yang penting mungkin terkait dengan perilaku atau aktivitas sehari-hari. Nah, misalkan dikurangi kegiatan ngupil misalkan atau apa ya. Itu ya, silakan sambil. Saya yakin kalian sudah bersama 1 bulan itu sudah memahami satu sama lain ya, silakan. 4 menit lagi ya.
Tiga menit lagi. Silakan yang bekerja tangannya ya. Nah, silakan. Ya, 2 menit lagi. Satu menit lagi. Sudah. Kalau sudah, selanjutnya gini, silakan kalian hasil yang sudah kalian tuliskan itu saling ditukarkan kepada temannya. Nah, itu. Ya. Jangan hal yang ditukarkan. Silakan dibaca ya hasil penilaian dari teman kalian ya, direnungi ya. Nah, mudah-mudahan penilaian dari teman kalian itu bisa kalian gunakan ya sebagai salah satu pertimbangan ya untuk meningkatkan diri. Misalkan kalian jadi tahu ternyata saya memiliki kelebihan ini yang nanti bisa potensi itu saya maksimalkan, atau ternyata saya memiliki hal yang masih perlu ditingkatkan gitu ya. Silakan saling dibaca penilaian dari teman. Sudah ditukarkan semua? Sudah.
Ditukarkan. Nah, ditukarkan, saling membaca hasil penilaian temannya. Silakan. Sudah ditukarkan? Nah, silakan. Sudah ditukar, saling bertukar. Sudah. Masukannya apa? Kekurangannya nggak tahu, Pak. Oh. Berarti sempurna ya. Sudah saling bertukar. Sudah saling ditukarkan. Kekurangannya sudah ada belum? Sudah ditukarkan? Sudah. Sorry. Sudah? Kalau sudah saya lanjutkan ya. Nah, silakan fokus lagi perhatiannya ya ke sini ya. Baik, nah itu tadi ya sedikit kegiatan ya untuk meningkatkan kompetensi sosial dan emosional kalian. Mudah-mudahan dengan kalian mendapatkan penilaian dari teman itu kalian mengetahui ya ternyata saya memiliki potensi yang bisa jadi itu terkadang kita kesulitan untuk menilai diri sendiri. Nah, dengan bantuan penilaian dari orang lain itu kalian bisa mengetahui potensi kalian dan hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Hari ini kita akan belajar ini ya, teks fungsional dunia kerja. Tujuan pembelajarannya nanti di akhir beberapa pertemuan ya, kegiatan pembelajaran, nanti kalian diharapkan itu mampu menyusun teks fungsional dunia kerja dengan memperhatikan tujuan, sasaran, sekaligus media yang digunakan. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini, yang disebut dengan teks itu tidak hanya terbatas teks secara tertulis. Jadi jenis teks itu ada yang tertulis atau visual, ada juga yang lisan atau bersifat auditif yang bisa didengar, gitu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini nanti kalian belajar dulu menganalisis isi dari beberapa contoh teks fungsional. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya. Nah, apa yang disebut dengan teks fungsional dunia kerja? Nah, ini saya kutipkan dari sumber ya yang disampaikan oleh Badriah di bukunya yang terbit tahun 2011. Jadi yang disebut sebagai teks fungsional itu adalah teks khusus yang berisi itu bisa berisi perintah, bisa berisi pengarahan, bisa juga berisi larangan, undangan, daftar belanja, peringatan, pengumuman, dan lain-lain. Jadi kalau kita sederhanakan atau kita simpulkan, intinya teks-teks itu memiliki fungsi dan tujuan tertentu. Yang tentu saja kalau ada istilah dunia kerja yang nanti digunakan di dalam dunia kerja. Paham ya? Nah, misalkan kalian bekerja di suatu tempat, kemudian kalian misalnya menjadi seorang supervisor ya, kemudian kalian ingin melaksanakan rapat evaluasi, misalnya kemudian kalian membuat undangan untuk mengadakan kegiatan rapat evaluasi akhir tahun misalkan. Nah, itu juga termasuk teks fungsional. Atau misalkan di lingkungan kerja di pabrik, kalian memberikan pengumuman untuk agar karyawan itu mematuhi SOP. Kemudian kalian membuat teks yang ditempelkan agar karyawan itu mematuhi standar kerja yang ada di situ. Nah, itu juga termasuk teks fungsional. Atau misalkan kalau zaman dulu ya, kalian masih ingat, biasanya kalau di lampu merah itu, lampu merahnya itu ada suara itu ya, yang berisi himbauan ya untuk mematuhi lalu lintas. Itu juga termasuk teks fungsional ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari pengertian tadi, jenis-jenis teks fungsional itu berarti itu bisa berupa instruksi atau perintah, bisa berupa daftar barang, misalkan kalian ditugaskan untuk melakukan pengadaan barang, kemudian diberikan daftar barang yang harus dibeli misalkan. Atau berisi ucapan, misalkan salah satu karyawan atau pegawai di perusahaan itu memiliki prestasi kerja yang bagus, kemudian memberikan ucapan selamat atas prestasi yang diraih. Nah, itu juga bisa. Pengumuman ya bisa juga berupa undangan dan sebagainya. Nah, sekarang agar kalian lebih jelas kita lihat contoh ya. Saya nanti akan memberikan satu contoh, kemudian nanti kalian selanjutnya akan belajar ya menganalisis isi secara berkelompok ya. Kelihatan ya dari belakang?
Kelihatan ya, coba saya beri waktu kalian ya, silakan 2 menit untuk dibaca terlebih dahulu. Udah kelihatan? Baik. Ini ya, saya bacakan agar lebih jelas ya. Ini teks fungsional yang dibuat oleh Perusahaan Listrik Negara atau PLN ya, yang merupakan salah satu anak cabang dari Badan Usaha Milik Negara. Nah, isi informasinya ini. Info pemeliharaan jaringan distribusi PLN ULP Kendal. Hari Senin tanggal 2 Februari tahun 2021 pukul 9 sampai 12 akan dilaksanakan pekerjaan ini, pemeliharaan dan perubahan konstruksi. Nah, nanti daerah yang akan terdampak pemadaman listrik ada Kebon Agung, Rejosari, Duren, Tanjung Pidik, Ngampel, dan sekitarnya. Kemudian di waktu yang sama akan ada pekerjaan pemeliharaan dan terabas-rabas pohon. Daerah yang akan terdampak pemadaman listrik itu Jambiarum, Sukolilan, Bangunrejo, Wonosari, Bangunsari, Kartikajaya, dan sekitarnya. Kemudian ada catatan, waktu padam dapat berubah di luar jadwal apabila terkendala kondisi di lapangan. Misalkan kalau pada saat melakukan rabas-rabas pohon itu kok yang dialokasikan waktunya 3 jam kok lebih dari 4 jam, berarti nanti pemadamannya bisa lebih dari waktu yang sudah dijadwalkan. Itu ya. Untuk informasi kelistrikan lebih lanjut silakan. Nah, ini ada kontak center dari PLN. Nah, teks fungsional ini berisi pengumuman ya kepada masyarakat pengguna layanan listrik PLN khususnya di Kendal ya, bahwa PLN ULP Kendal itu akan melakukan pekerjaan itu yang mana nanti akan berdampak kepada beberapa daerah, yaitu pemadaman listrik. Itu ya. Jadi teks fungsional ini isinya pengumuman. Nah, kira-kira sekarang kalau misalkan kalian ya, misalkan kalian tinggal di daerah Kebon Agung misalkan. Kemudian di hari sebelumnya, hari Senin, kalian sudah mendapatkan informasi ini, misalkan dari yang kalian temukan di media sosial, WhatsApp misalkan. Nah, apa yang akan kalian lakukan kira-kira ketika sudah mengetahui pengumuman seperti ini? Ada yang ingin mencoba menyampaikan? Misalkan kalian tinggal di salah satu daerah ini yang nanti akan terdampak pemadaman listrik pada pukul sekian. Ada yang ingin mencoba menyampaikan? Apa, Mbak? Apa kira-kira? HP-nya dicas dulu, betul. Apalagi? Memasak nasi, betul. Apalagi? Menyiapkan lilin. Masih lagi tidak apa-apa, barangkali di rumahnya gelap ya. Apalagi? Menyalakan air. Apalagi? Mencuci ya, mencuci baju jika menggunakan mesin cuci. Artinya gini, aktivitas-aktivitas yang kalian sampaikan itu adalah bentuk antisipasi terkait dengan aktivitas kalian yang menggunakan listrik yang biasanya dilakukan pada pukul ini. Nah, itu dilakukan bisa lebih dulu atau nanti menunggu ketika listrik sudah menyala. Misalkan ibu rumah tangga ini biasanya jam 9 itu mencuci baju menggunakan mesin cuci. Nah, kalau sudah tahu informasi ini berarti kan sudah persiapan, berarti besok saya mencucinya harus lebih pagi misalkan. Atau misalkan kalau biasanya menyetrika baju pada pukul sekian, berarti ketika sudah tahu informasi itu berarti diantisipasi. Berarti saya harus menyetrika baju misalkan lebih pagi atau nanti setelah waktu pemadaman ini selesai. Gitu ya, paham ya? Nah, bermanfaat ya ini? Nah, berarti ini tujuannya itu memberikan pengumuman ya, agar masyarakat pengguna PLN itu bisa mengantisipasi terkait dengan dampak tersebut. Misalnya kalau kalian listriknya itu tiba-tiba padam tanpa pemberitahuan, marah enggak? Marah. Ya. Apalagi misalkan pas ada tes ya, ujian nasional misalkan. Nah, pakai komputer tiba-tiba listriknya padam. Nah, itu kan makanya pemberitahuan ini atau salah satu contoh teks fungsional ini tentunya memiliki tujuan dan
manfaat ketika dibuat. Paham ya? Nah, selanjutnya gini, nanti kalian akan mencoba melakukan analisis yang sama terkait dengan isi beberapa teks fungsional. Ada 4 ya. Nah, teks fungsional yang pertama ini. Nih, nah yang dibuat oleh Indomaret, kemudian yang kedua ini, yang ketiga ini, dan yang keempat ini. Ya, nanti filenya akan saya bagikan melalui grup WA, kemudian silakan kalian diskusikan secara berkelompok, ya nanti saya akan membagi kelompoknya. Kemudian hasil pekerjaan kalian, analisis isi dari teks fungsional itu dituliskan di salah satu buku saja, kemudian diberi identitas kelompok ya, dan nama-nama anggotanya. Paham ya? Nah, saya bagi saja agar efektif ya dan efisien untuk menghemat waktu. Ini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya, kelompok 5, kelompok 6, 7 berempat ya, 8 dan 9 itu berempat. Jadi ada 9 kelompok ya. Nah, silakan nanti kalian analisis 4 teks fungsional yang akan saya bagikan di grup WA. Jadi kalian mengerjakannya boleh menggunakan tabel boleh ya, atau langsung dibuat narasi juga boleh. Misalnya dibuat tabel nomor ya, ini teks fungsional, ini isi informasi. Misalkan teks fungsional 1, nah isi informasinya apa dijelaskan di sini, paham ya? Dan seterusnya nanti ada 4. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan bisa mulai memposisikan dirinya berkelompok, alat tulisnya disiapkan, HP-nya bisa disiapkan. Sudah saya share di grup ya, silahkan dicek di grup masing-masing.
Yang BUMN. Kenapa? Nggak usah, berarti yang tadi nggak usah dituliskan ya. Langsung yang Indomaret itu. Berarti ada 4. Kalian cukup menganalisis isi informasinya, ya. Bisa? Ada kendala? Yang mana? Oh, boleh dibuat tabel, boleh tidak juga. Teks fungsional, Mbak, bukan informasi. Teks fungsional. Kendalanya apa? Misalkan gitu, coba dibuka filenya yang saya bagikan itu. Nah, ini kan ada beberapa contoh teks fungsional ya. Yang ini tadi sudah saya jelaskan, isi informasinya itu pengumuman dari PLN terkait dengan kegiatan ini ya. Nah, pada hari ini, pukul ini, kemudian akan terdampak pemadaman listrik di beberapa daerah itu. Nah, kalau yang ini, kalian analisis isi informasinya itu apa. Ya, berarti nanti yang ini isi informasinya apa, yang ini apa, yang ini. Menjelaskan saja. Ya. Makasih, Pak. Ada kesulitan? Belum? Ada kendala? Belum? Tidak harus dibuat tabel ya, bebas. Sudah bisa diunduh filenya tadi? Sudah? Ya, cukup menjelaskan saja isi informasi di masing-masing itu, teksnya. Ada kendala? Belum? Ada kendala? Belum? Cukup menjelaskan isi informasinya itu saja. Ya, ada 4 ya. Ya, seperti tadi, misalkan contoh yang saya berikan itu tadi. Ya.
Puluh menit lagi ya. Dapat berapa? 2, 3. Sudah dapat berapa? 1. Itu kan tinggal menjelaskan isi informasinya saja, Mbak. Misalkan itu ketika, jadi seolah-olah ketika Mbak
membaca informasi ini isinya apa gitu. Ya. Kata-katanya yang susah, Pak. Makanya didiskusikan, tinggal dideskripsikan saja. Misalkan larangan bagi selain karyawan untuk masuk ke ruangan. Misalkan. Pakai kalimat sendiri aja, ya. Sudah dapat berapa? 2. Ya, berapa? 3. Satu, 2. Baru 2 ya. Pak, ini yang nomor 3 itu ini tuh pemenang apa? Nanti coba ini dibaca. Selamat kepada pemenang Gebyar apa itu? Oh, dia. Oh, berarti Undian tahap pertama Gebyar. Oh, berarti apa motor-motor gitu, Pak. Mengucapkan kepada Isinya berarti apa itu? ya, ucapan. Nah, betul. Ucapan selamat kepada, kan tinggal mendeskripsikan saja dengan bahasa kalian. Dan mendapatkan motor dan masih. Sehat ya? Sehat. Oke, dapat berapa? Dapat berapa? 3 ya? Ya. Yang mana? Itu acaranya, undiannya. Kalau yang mengeluarkan teks fungsional kan berarti ini Mbak, perusahaannya Auto Spot. Nah, Auto itu biasanya kalau tidak salah kayak kredit itu loh, lembaga yang memberikan kredit sepeda motor atau apa. Ya. Itu kok sambil live itu. Tadi kok sambil live. Tinggal dikit ya. Nanti dipresentasikan ya. Dan kan staf TU. Oh, TU. Kamu wajar Tata usaha TU. isi undangan kepada TU. Sini presentasi ya. Sudah, Bang. Empat menit lagi ya.
Oh iya. Dua menit lagi ya. Aku bantu pikir. Loro-loro. Lah ini perabot lu bisa lu. Mungkin jaluk pokoknya lah. Oke. Dipresentasikan ya, Mbak? Dua-dua. Baik, mohon perhatiannya sebentar ya. Coba aktivitasnya dihentikan dulu. Tadi saya sempat cek berkeliling, sebagian besar sudah selesai ya. Tinggal beberapa saja yang tinggal melengkapi sedikit ya. Nah, karena waktunya sudah hampir habis ya, tinggal 15 menit lagi. Nah gini, saya beri kesempatan dulu ya untuk mungkin beberapa kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Itu kan ada empat teks fungsional ya. Nanti satu kelompok mempresentasikan dua, kemudian kelompok yang satu mempresentasikan dua. Ya, jadi nanti agar yang memiliki kesempatan presentasi tidak hanya satu kelompok. Itu ya. Silakan, saya beri kesempatan. Ada yang ingin mencoba mempresentasikan satu kelompok dua teks fungsional saja? Silakan. Ya, Mbak Mariam, silakan. Silakan. Bisa berkelompok, semua anggota maju boleh, perwakilan juga boleh, ya. Ya silakan. Siapa dulu silakan. Oh ya. Baik, yang lain bisa menyimak dulu ya kelompoknya Mbak Eka dan kawan-kawan. Nanti saya harapkan ada umpan balik dari kalian ya, bisa berupa tanggapan, komentar ya, atau mungkin kalau ada hal yang belum jelas nanti bisa ditanyakan. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Okta coba Mbak Ulu ya. Dari segi presentasinya, silakan coba bisa diberikan komentar. Sudah bagus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan plus ya sekali lagi untuk kelompoknya Mbak Eka ya dan kawan-kawan. Baik, mohon perhatian sebentar. Saya berikan sedikit umpan balik ya dari presentasi yang tadi sudah sama-sama kita simak dari Mbak Eka, Mbak Atika, Mbak Muslimah ya dan Mbak Ika ya. Terkait dengan dua teks fungsional, tadi sudah dipresentasikan dengan jelas, betul. Teks fungsional yang pertama ini berisi instruksi ya atau perintah ya. Instruksi, jadi ketika para pelanggan atau konsumen Indomaret jika ingin mendapatkan informasi atau ingin menyampaikan aduan terkait dengan layanan Indomaret bisa memindai, bukan memindai nomor WA ya Mbak, tapi memindai barcode ini. Nah, nanti ketika sudah memindai barcode ini nanti akan terhubung ke saluran WhatsApp dari Indomaret. Jadi bisa menyampaikannya melalui WA Indomaret yang dapat diakses setelah memindai barcode ini. Betul ya? Kemudian yang kedua, nah ini betul isinya berupa larangan. Ya, nah ini biasanya kita temukan bisa di kantor-kantor, instansi atau di perusahaan ya. Nah ini isinya larangan bagi selain karyawan untuk memasuki ruangan biasanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan kehilangan barang dan lain sebagainya. Itu ya. Tadi sudah dipresentasikan dengan bagus ya. Hanya sedikit masukan. Tadi ada 4 anggota ya, tapi semuanya sudah memiliki kesempatan berbicara semua, sudah bagus, hanya tinggal pembagian tugasnya yang jelas saja. Misalkan kalau moderator ya tugasnya moderator Mbak. Nah moderator itu tugasnya membuka ya, kemudian memperkenalkan. Jadi yang memperkenalkan anggota kelompok itu moderator, bukan perkenalan sendiri-sendiri. Kemudian nanti memberikan kesempatan kepada pemateri ya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nanti
ada juga yang kalau yang bertugas memberikan tanggapan atau sebagai penjawab, berarti nanti menunggu jika ada tanggapan atau pertanyaan, gitu ya. Kemudian moderator tugasnya juga menutup. Kemudian mendorong ya antusias dari audiens agar mau bertanya, memberikan tanggapan dan sebagainya. Gitu ya. Tapi tadi secara keseluruhan sudah bagus. Silakan satu kelompok lagi, masih ada waktu 5 menit, masih ada 2 teks fungsional, silakan. Ayo, tidak usah malu ya. Nah, kesempatan semacam ini bisa diambil untuk melatih keterampilan berbicara di depan umum. Silakan. Berarti teks fungsional yang ini dan ini. Silakan, tidak ada yang berani presentasi di depan. Masih malu. Pokoknya jangan takut salah ya. Nah, intinya belajar melatih kepercayaan diri berbicara di depan teman-teman. Atau saya tunjuk saja kalau tidak ada yang berani ya. Silakan Mbak, nih kelompoknya Mbak Rizli ya. Nah, silakan. Tadi saya lihat pekerjaannya sudah selesai semua. Baik, yang lain menyimak dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, bikinnya kelompok kami memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Leticia dan juga berdasarkan sebagai usia tahun 2001 kepada para pemenang ujian tahap pertama pada ujian 24 tahun job and drive Askara Putra. Sebelum presentasi dari kami ditutup, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Silakan. Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, silakan kami menutup presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih ya kelompoknya Mbak Nasya Pindayani ya dan rekan-rekan ya. Baik, tadi sudah kita simak bersama-sama, sudah dijelaskan ya dengan detail ya. Nah, ini betul. Teks fungsional yang ketiga ini berisi ucapan selamat kepada para pemenang itu ya, undian tahap pertama yang diselenggarakan oleh itu Astra Auto Party ya, Shop and Drive ya. Terkait dengan acara itu, Gebiar 24 tahun Shop and Drive ya. Kemudian yang terakhir isinya berupa undangan yang ditujukan kepada staf TU Pasca Sarjana ya dari Universitas Negeri Malang terkait dengan acara koordinasi kedinasan dan pengarahan direktur pada hari, waktu, dan tempat yang sudah disebutkan di situ. Seperti itu, jadi dari beberapa contoh teks fungsional itu dapat kita simpulkan ya sesuai dengan definisi yang tadi ya. Jadi teks fungsional itu isinya tadi, yang pertama bisa berupa pengumuman, ya, bisa berupa ucapan selamat, bisa berupa instruksi, bisa juga berupa larangan, ya, dan sebagainya.
sebagainya. Itu ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup pada pertemuan hari ini? Kalau belum, nanti seperti biasa silahkan hasil pekerjaannya dikumpulkan. Nanti saya cek ya untuk melihat perkembangan belajar kalian. Itu ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita masih belajar di teks fungsional ya. Seperti itu. Untuk pertemuan siang hari ini saya cukupkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wicak. Ya sama-sama. Mbak minta tolong dimatikan. LCD. Baik, selanjutnya gini, setelah kalian tadi mengidentifikasi ya pokok-pokok informasi, baik melalui kegiatan memirsa maupun membaca biografi Dian Pelangi, selanjutnya gini, saya akan memberikan kesempatan kepada kalian ya untuk mengomunikasikan atau mempresentasikan hasil pekerjaan kalian di depan kelas. Silakan, ada yang ingin mencoba, tidak harus saya tunjuk. Kalau ada kesempatan seperti ini dimanfaatkan ya sekaligus untuk melatih kepercayaan diri kalian, ya melatih keterampilan berbicara kalian di depan umum. Silakan. Ya Mbak, silakan. Nah, sepertinya ingin maju ya. Ya boleh kalau masih malu sendiri berdua enggak apa-apa. Silakan. Ya berikan aplaus dulu ya untuk rekan kalian ya. Yang lainnya bisa menyimak, nanti harapan saya bisa memberikan umpan balik ya, bisa berupa komentar, tanggapan, atau mungkin kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Octavia Priatias. Kita ingin mempresentasikan tentang mengidentifikasi tokoh Dian Pelangi. Di sini kita mendapatkan 6 dari Octavia sama siapa? Dian Pelangi, yaitu Octavia dan siapa? lahirnya di Palembang, Sabila. Sumatera Utara, tanggal 14 Januari 1991. Riwayat pendidikan Dian Pelangi yaitu teknik Delano atau S-Mod. Pekerjaan administrasi termasuk dalam bekerja awal pada tahun 2017 kategori kombinasi pekerjaan perancang busana. Nama lengkap Dian Pelangi. Dian Pelangi juga bergabung ke komunitas Golden Hijaber Community yang membagikan model hijab ala anak muda. Siapa? Diberi kesempatan. Ya. Apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan saran pada kita? Ya, silakan. Tapi dari informasi yang saya sampaikan ya, kalau itu di Sumatera Utara atau Sumatera Selatan? Lembang. Dibantu Mbak searching Mbak. Nanti disampaikan dibantu. Di searching Sumatera Pak. Nah. Sudah, ada lagi Mbak Ika? Yang lain silakan. Tidak harus bertanya, bisa memberikan tanggapan, komentar, atau mungkin menambahkan barangkali isi presentasi dari Mbak Okta dan Mbak Sabila itu
ada yang belum lengkap misalkan, ada yang belum disampaikan. Misalkan kalian menemukan pokok informasi ini tapi belum disampaikan Mbak Okta dan Mbak Sabila, silakan bisa ditambahkan. Ditambahkan silakan. Informasi yang mungkin belum disampaikan. Ya silakan Mbak. Mbak. Nah Mbak, nah, silakan disampaikan. Yang belum disampaikan mungkin ada yang bisa ditambahkan. Apakah riwayat pendidikan yang telah dilewati oleh dari Pendidikannya apa saja? Dian Pelangi masuk ke teknik dalam mode. Itu apa kayak perancang busana gitu. Busana. Atau mungkin bisa menambahkan Mbak? Dia bisa datang saja dari Dian Pelangi pernah menabuh pendidikan di SMK 1 Pekalongan dengan jurusan tata busana dan lulus di Ecospacer lulus tahun 2008. Terima kasih Kak Uti. apakah ada yang mau bertanya atau menyampaikan apa kepada kita? Sudah? Tidak ada? Cukup. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ya baru saja kita sudah menyimak ya presentasi yang luar biasa dari Mbak Okta dan Mbak Sabila. Kemudian tadi juga sudah ada tanggapan ya atau masukan ya dari Mbak Ika ya. Tadi bertanya Palembang itu masuk di provinsi mana ya? Nah itu sudah ada jawaban di mana Mbak? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Oh salah nulis berarti Mbak Okta ya. Kemudian tadi Mbak Ulwi juga menambahkan ya terkait dengan riwayat pendidikan ya. Kebetulan dari dua sumber yang sudah kalian baca dan kalian saksikan itu hanya terdapat informasi mengenai itu ya SMK dan perguruan tingginya ya. Kalau dari SD SMP-nya ada enggak? Tidak ada ya. Hanya SMK di SMK Negeri 1 Pekalongan ya jurusan Tata Busana. Itu berarti jurusannya sama dengan kalian. Nah, mudah-mudahan nanti kalian bisa mengikuti jejak yang ya. Kemudian tadi sudah disampaikan ya. Ini kita coba urai lagi terkait dengan bagian substansi dari presentasi tadi Mbak Okta. Tempat tanggal lahir tadi sudah disampaikan di Palembang ya, tanggal berapa? Nah, 14 Januari ya, tahun 1991. Kemudian riwayat pendidikan tadi sudah. Kemudian prestasi-prestasinya banyak ya. Nah, salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Okta. Kemudian juga pernah masuk ya menjadi apa? Nah, 500 orang yang berpengaruh di dunia ya, versi majalah VOA ya. Nah, itu disejajarkan dengan siapa? David Beckham ya, pesepak bola dari Inggris itu ya. 500 loh, 500 orang berpengaruh di dunia. Itu kan berarti luar biasa. Dari sekian miliar jumlah manusia ya, orang ya, itu masuk 500 yang paling berpengaruh. Kemudian prestasi juga sudah. Kemudian kalau hal-hal lain misalkan sebagai seorang pebisnis apa saja yang dia miliki? Kalau dia salah memiliki 15 cabang retail itu ya, 14 ya, 14. Yang tersebar di mana saja itu? Malaysia, Dubai, Indonesia, ya, Eropa ya. Eropa ada? Eropa nanti dicek lagi. Kemudian si Dian Pelangi itu juga sering ya melakukan apa Mbak? Nah, fashion ya, dengan fashion show di Eropa ya, di Eropa itu. Baik, selanjutnya dari sisi cara mempresentasikan tadi sudah bagus ya Mbak Okta. Dari sistematikanya sudah mulai dengan salam, memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan
isi informasi yang dipresentasikan, kemudian di akhir juga sudah memberikan kesempatan kepada audiens ya untuk bertanya. Cuma mungkin ada sedikit yang perlu ditingkatkan lagi ya. Misalnya tadi Mbak Sabila sering tertawa itu, menutup mukanya dengan buku itu ya. Itu mungkin nanti bisa dikurangi ya hal-hal semacam itu. Baik, selanjutnya yang terakhir gini. Saya ingin mengajak kalian untuk merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah kita atau kalian ikuti ya pada pagi ini. Nah, silakan ini. Nanti silakan dituliskan di buku masing-masing ya. Yang pertama ini, bagaimana perasaanmu ya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran? Nah, perasaannya seperti apa? Apakah sedih atau jengkel ya, atau marah ya? Perasaan ya. Perasaan. Di buku masing-masing. Pertanyaannya tidak perlu ditulis, tidak apa. Silakan. Poin yang pertama apa? Perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran seperti apa? Perasaan ya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Bisa ya mendeskripsikan perasaan ya. Kalau bisa disertai dengan alasan kenapa. Ya. Ada yang ingin mencoba menyampaikan? Silakan. Perasaan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Ada yang ingin mencoba menyampaikan perasaan? Ya, coba Mbak Eka ya. Nah, coba Mbak. Perasaan Mbak Eka setelah mengikuti kegiatan pembelajaran seperti apa, Mbak? Yaitu yang ditulis itu, coba. Nah, coba dibacakan. Belum. Oh, ya. Perasaan, kesulitan mendeskripsikan perasaan. Perasaan kan banyak ya. Ada sedih, ada senang, ya. Ada apa lagi? Ya, coba Mbak. Nah, sudah. Coba lihat perasaannya. Nah, itu yang dituliskan, coba disampaikan Mbak. Perasaannya Mbak. Itu enggak apa-apa disampaikan. Senang. Rasanya senang ya. Nah, bisa belajar sesuatu hal yang baru ya. Nah, yang tentunya ini mudah-mudahan nanti bermanfaat ya. Nah, itu. Senang. Ada enggak yang merasa sedih? Enggak ada yang sedih. Oh. Mungkin moodnya lagi senang ya. Lagi senang. Ini sepertinya kok pada kesulitan mendeskripsikan perasaan. Baik, selanjutnya yang kedua ya. Yang kedua, nah saya ingin meminta kalian ya merefleksikan dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lalui bersama tadi. Kira-kira bagian mana yang menurut kalian paling menarik? Nah, paling menarik ya. Dari awal sampai akhir tadi yang paling menarik yang mana? Misalnya tadi di awal ada kegiatan, ya silakan Mbak Ukta. Yang paling menarik mana Mbak? Menurut saya yang paling menarik itu sebelum pembelajaran diawali disajikan lagu. Mendengarkan musik instrumental itu ya, kemudian merenungi hal-hal yang disyukuri ya. Sebelumnya pernah Mbak melakukan kegiatan semacam itu Mbak?
Belum, baru pertama kali ini ya. Ya, baik. Ada lagi yang lain selain Mbak Okta? Kalau Mbak Okta tertarik dengan tadi bagian mendengarkan musik instrumental ya untuk merenungi hal-hal yang disyukuri. Kalau kegiatan diskusi dengan teman mungkin sudah biasa ya, aktivitas sehari-hari ya. Baik, yang terakhir, hal apa yang sudah kamu dapatkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran? Nah, dari kegiatan pembelajaran yang sudah kalian ikuti tadi, nah, silakan tuliskan hal apa yang sudah kalian dapatkan. Ya, bisa berbentuk pengetahuan, ya bisa berbentuk pengalaman belajar, ya. Baik, silakan. Ada yang ingin mencoba menyampaikan hal apa yang sudah kalian dapatkan? Ya, coba Mbak siapa? Mbak Ulfi, Christine. Ya. Silakan Mbak. Yang sudah Mbak Christine dapatkan hari ini apa? Kristi ya. Apa coba? Hal yang sudah saya dapatkan adalah bagaimana dari dia pelangi beserta prestasi-prestasi yang sudah dia dapatkan. Informasi ya mengenai tokoh Dian Pelangi ya. Nah, setelah mendapatkan informasi terkait dengan Dian Pelangi itu, apa Mbak yang terbayang di dalam benak atau pikiran Mbak Kristi? Terinspirasi ya, ternyata dari lulusan SMK pun bisa ya untuk sukses ya di karir di bidang fashion. Ada lagi yang lain yang mendapatkan terkait dengan hal-hal yang diperoleh selama kegiatan pembelajaran? Tidak harus berupa informasi, bisa juga pengalaman ya. Kalau Mbak Okta tadi mendapatkan pengalaman ya, pengalaman untuk berbicara di depan teman-teman ya. Nah, pengalaman itu saya yakin berharga ya untuk Mbak Okta ya. Nanti bisa meningkatkan keterampilan berbicara. Itu. Baik. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita melanjutkan terkait dengan indikator yang terakhir ya dari tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, pertemuan berikutnya nanti kita terakhir ya. Nanti kalian belajar ini menyimpulkan keteladanan tokoh dalam biografi. Nanti kita menyimpulkan dari tokoh Dian Pelangi itu ada hal-hal apa saja sih yang bisa kita teladani. Nah, syukur-syukur nanti ketika kita meneladani kita bisa mengikuti jejak dari atau kalian bisa mengikuti jejak dari tokoh Dian Pelangi. Itu ya. Nah, baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Kalau belum ada, silakan bisa dipersiapkan. Setelah ini pelajaran apa? BK. Di sini atau pindah? Masih di sini. Baik, silakan bisa dikemas-kemas dulu untuk buku bahasa Indonesia ya. Ambil persiapan. Baik, saya tutup ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wicak. Ya, sama-sama. Mbak. Selamat siang Pak Wicaksono. Selamat siang Pak Wawan. Ya.
bukan perlu lagi Pak, ini setelah saya observasi di dalam kelas ini sungguh luar biasa Pak Wicaksono dalam memberikan materi ke anak-anak dan motivasi. Saya mengapresiasi Pak Wicaksono, penguasaan bahasa sangat bagus. Nah, tentunya pada proses pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan. Sejauh mana proses pembelajaran ini ketercapaian Pak? Ketercapaian. Kemarin kan tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu menemukan informasi dalam biografi itu. Kalau dari hasil pelaksanaan kegiatan kemarin itu menurut saya nih Pak, sekitar berapa nih, 90% lebih Pak. Oh iya Pak. Baik, dalam proses ini, proses pembelajaran ini skalanya Pak Wicak sudah 90% kurang lebih ya. Iya bagus Pak. Kemudian harapannya ini selain nanti yang akan sampaikan, ada nggak kendala-kendala yang pada saat proses pembelajaran pelaksanaan tentunya ada nih Pak. Kebetulan kemarin itu di kelas 10 busana gitu, kebetulan itu kan mereka masih baru, nah itu terkadang untuk meningkatkan keaktifan mereka, menyampaikan pendapat di depan kelas itu masih perlu upaya ekstra lagi Pak. Karena mungkin karena masih baru gitu, akrab, sehingga ketika diminta untuk aktif menyampaikan pendapat, mungkin hasil diskusi dan lain sebagainya itu kalau misalkan tidak ditunjuk langsung, tidak disebut namanya langsung, itu mereka tidak ada upaya atau inisiatif sendiri Pak. Jadi mungkin perlu semacam mengatur strategi untuk nanti meningkatkan keaktifan anak-anak itu. Jadi Pak Wicak. Nah ini bagus sekali Pak Wicak. Selanjutnya ini, adakah harapan ataupun dari Pak Wicaksono untuk mengatasi hal tersebut Pak? Untuk meningkatkan keaktifan siswa itu kan berarti saya perlu menyiapkan strategi ini Pak. Itu nanti mungkin saya perlu banyak belajar dari rekan-rekan mungkin yang sudah memiliki pengalaman atau pernah melakukan praktik baik, bagaimana menerapkan strategi untuk meningkatkan keaktifan siswa, atau nanti mungkin saya bisa mengikuti itu Pak, seminar-seminar seminar atau diklat feedback itu terkait dengan peningkatan kompetensi guru dalam mengelola keaktifan siswa. Oh gitu ya. Ya bagus sekali Pak Wicak, tadi Pak Wicak sudah menyampaikan pula berkaitan dengan peningkatan kompetensi. Sudah dijawab Pak Wicak dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar dan hal-hal teknis tentang pengelolaan kelas. Itu akan dilaksanakan kapan? Rencananya ini bulan Agustus, mungkin awal September itu. Awal September itu nanti saya akan mulai, kebetulan kan berbarengan dengan PMM itu nih. Oh iya bagus. Iya bagus Pak. Nanti Pak Wicak bisa nanti kita sampaikan tadi juga lewat PMM juga bisa. Mungkin informasi dari teman-teman. Udah yang terakhir Pak Wicak, sebelum kita tutup untuk pasca observasi, harapannya Pak setelah adanya pembelajaran ini dan nantinya Pak Wicak mengikuti pelatihan ini, harapannya bagaimana diterapkan di kelas? Harapannya nanti dari kegiatan atau upaya-upaya yang saya lakukan itu baik belajar mandiri melalui PMM atau mengikuti diklat di luar PMM atau belajar dari rekan-rekan sejawat itu, harapannya nanti kompetensi saya di dalam mengelola strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan siswa itu akan meningkat, sehingga nanti berdampak terhadap siswa-siswa ketika pelaksanaan pembelajaran, sehingga nanti
harapannya kan mengarahnya nanti kepada peserta didik gitu Pak. Ketika pelaksanaan pembelajaran itu berjalan dengan baik, tentunya akan memberikan dampak yang positif juga untuk peserta didik. Kurang lebih harapannya seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak Wicak, ini sangat inspiratif sekali diskusi pada siang hari ini setelah melalui proses observasi di kelas, dan Pak Wicak juga sudah menyampaikan hal-hal apa yang perlu dikembangkan, dan bahkan Pak Wicak sudah memberikan solusinya juga. Dan kemudian secara skala saya menilai ini adalah nilainya 90%, Pak, lumayan bagus, saya apresiasi. Dan saya sekali lagi terima kasih Pak Wicak atas kerjasamanya, dan mohon maaf sudah menyita waktu panjenengan. Mudah-mudahan apa yang diharapkan Pak Wicaksono ini, khususnya untuk peningkatan kompetensi ini, nanti bisa terlaksana di bulan November. Saya mohon maaf, di bulan September, dan nanti kita bisa berkolaborasi Pak. Mungkin informasi-informasi apa yang mungkin saya dapat mungkin bisa kita sharing bersama. Terima kasih Pak Wicaksono. Mohon maaf saya telah mengganggu waktu panjenengan. Semoga sukses dan lancar. Sama-sama Pak. Terima kasih.